Halo, selamat pagi semuanya. Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Hari ini saya coba menerangkan mengenai konsep inheritance. Di PowerPoint kemarin kan sudah ada inheritance dan enkapsulasi ya. Hari ini coba saya terangkan mengenai inheritance dulu. Jadi inheritance itu apa? Inheritance itu adalah pewarisan atau penurunan, adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance membuat struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class atau higher class. Di sini sudah ada strukturnya ya. Kalau kemarin kita biasanya praktek itu ketika kita membuat project baru itu kita langsung dibuatkan sebuah kelas. Di dalam file itu kita bisa membuat kelas lain. Misalkan kita membuat di sini ada nama kelas, nama untuk superclass, terus kita isi isinya variabel atau metode itu apa. Terus nanti di bawahnya ada kelas anaknya. Jadi kelas nama subclass, extend nama superclassnya apa, terus isinya apa. Contohnya di sini. Di sini ada kelas pegawai. Dia punya anak namanya manajer. Saya langsung ke kode programnya ya. Kita buat project dulu, project baru dulu, klik file, kemudian new project. Di sini pilih Java, terus Java application, next. Kita membuat project name-nya di situ. Misalkan kita membuat project name-nya contoh pewarisan. Terus ini project location, itu lokasinya yang mau kita nyimpannya itu di mana. Kalau sudah, ini centangnya tidak usah dihilangi, langsung seperti ini, create main class. Terus kita klik finish. Ini komentar ya, komentar boleh saya hilangi. Tidak dihilangi juga tidak apa-apa. Nah, di sini. Jadi ketika kita membuat project baru, otomatis di sini akan dibuatkan sebuah kelas. Kelas contoh pewarisan, terus di sini ada metode main-nya. Kalau kita mau buat konsep inheritance, kita di sini bisa menambahkan kelas lagi. Misalkan kayak di contoh di PowerPoint ini. Ini kan ada kelas pegawai ya sebagai superkelasnya, maka kita nulisnya langsung di bawahnya sini, kelas pegawai. Itu. Perhatikan di sini kan ada kata public ya. Di sini kata publiknya itu enggak usah ditulis. Kenapa? Karena dalam satu file itu cuma ada satu yang kelas tipenya public, yaitu kelas yang di dalamnya ada method main-nya. Lah, method main-nya ini kan adanya di sini ya. Maka kelas contoh pewarisan ini kita isi dengan public. Sedangkan kelas-kelas yang lain nanti yang kita tuliskan di sini itu enggak usah diberi kata public, karena kalau misalkan diberi kata public nanti malah jadinya error. Saya contohkan di sini, misalkan saya ketik public, nah di sini malah error. Kenapa? Karena ini ada keterangannya, kelas pegawai is public shall be declared in a file name pegawai.java. Jadi kelas yang ada kata publicnya itu adalah kelas yang digunakan sebagai nama filenya ini. Ini kan nama filenya contoh pewarisan. Berarti nanti kelas yang namanya contoh pewarisan itu tipenya public. Selain kelas contoh pewarisan, maka
tidak usah dituliskan, jadi nulisnya langsung kelas pegawai. Misalkan kelas pegawai punya variabel nama dan gaji, kita tulis di sini public string nama, misalkan langsung saya beri nama ya, misalkan namanya Ani, terus punya gaji public double gaji, gajinya misalkan 10.000. Dah, kelas pegawai punya nama dan gaji. Kemudian di bawahnya kelas pegawai punya anak manajer, extern pegawai. Harus sama ya nulisnya, misalkan di sini P kecil, berarti di sini P kecil karena anaknya. Kata kunci extern menunjukkan bahwa manajer itu anak dari pegawai. Kalau ini kita hilangkan, maka nanti pegawai berdiri sendiri, manajer berdiri sendiri. Kita udah. Kalau kelas manajer itu merupakan anak dari pegawai, maka secara otomatis manajer punya nama dan gaji seperti ini. Kan tadi pegawainya namanya Ani, gajinya 10.000 ya. Otomatis manajer itu juga punya nama, namanya Ani, gajinya 10.000. Lah, untuk membuktikannya bagaimana? Lah, kita cek di sini, kita panggil. Ini kan di method main-nya masih kosong. Lah, kita panggil. Caranya memanggil gimana? Untuk memanggil variabel atau metode dari kelas lain, kita perlu membuat objek terlebih dahulu. Caranya membuat objek bagaimana? Strukturnya seperti ini. Saya berikan komentar dulu. Struktur cara pembuatan objek baru. Diawali dari nama kelas, nama kelas, spasi nama objeknya apa, sama dengan new nama kelasnya, kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi kita kan mau memanggil nama dan gaji dari kelas manajer ya, maka kita membuat objeknya seperti ini. Kan nama kelasnya manajer, berarti manajer spasi nama objeknya apa, nama objeknya terserah, misalkan panggil new manager. Dah. Terus cara pemanggilan variabel atau metodenya bagaimana? Cara pemanggilannya ya tinggal nama objeknya titik nama ininya apa, nama variabelnya. Tadi kan nama variabelnya nama ya, nama sama gaji. Oh, pakai ini sistem out print ln nama sama dengan plus gini, terus yang bawah paste gaji. Nih, kita run. Nah, maka keluar nanti namanya Ani, gajinya 10.000. Kita memanggilnya itu tadi kan dari kelas manajer, padahal di sini kelas manajernya kosong. Kenapa ini ada isinya? Karena ini tadi manajer itu kan anaknya dari pegawai. Lah, pegawai itu kan dia sudah punya nama dan gaji. Maka secara otomatis kelas manajer itu punya nama dan gaji. Gitu. Jadi misal ya kalau pewarisan tuh ya penurunan, kalau misalkan ada orang tua dan anak, orang tuanya ada yang tinggi, maka nanti salah satu anaknya itu kan pasti ada yang tinggi, itu penurunan secara fisik. Terus misalkan ibunya sabar, ya berarti nanti anaknya mesti ada yang punya sifat sabar, ya kayak gitu.
Terus misalkan gini, manajer ini saya hapus ya. Nah, ini. Maka nanti di sini error. Kenapa? Karena manajer itu kan bukan anaknya pegawai. Maka manajer itu berdiri sendiri, pegawai berdiri sendiri. Di sini manajer kan nggak ada isinya. Maka ini error ketika kita panggil ini. Jadi tidak mengenali begitu. Begitu. Ini ya. Terus satu kelas ini punya banyak anak, bisa misalkan kelas pegawai kan di sana ada manajer, terus nanti ada karyawan, ya boleh nanti kelas karyawan, ekstern pegawai atau apa gitu. Ini ada contoh yang lain, misalkan di sini ada enemy, punya variabel 3, name, HP, attack point, punya anak zombie, pocong sama burung. Nah, nanti ini ada penerapannya. Nah, nanti bisa dicoba. Ini untuk pembuatan objeknya tadi ya. Jadi pembuatan objek itu strukturnya diawali dengan nama kelas, spasi nama objeknya apa, sama dengan new nama kelasnya apa di sini. Terus nama objek itu digunakan untuk apa? Nama objek itu ya digunakan untuk memanggil variabel. Kalau di sini kan saya contohkan masih pemanggilan variabel. Misalkan mau memanggil metode juga boleh. Misalkan di sini saya membuat metode namanya public void. Misalkan metodenya bekerja. Terus sistem out print ln manager bekerja. Nah, ini boleh. Nanti manggilnya gimana? Ya sudah, tinggal panggil nama objeknya tadi kan panggil dot metodenya tadi apa? Bekerja ya. Udah, kita run. Nah, nanti keluar. Nah, ini metodenya saya taruh di kelas manager. Kalau misalkan metode ini saya pindah di kelas pegawai, apa yang terjadi? Ya tetap bisa kita run ya. Nah, tetap keluarnya sama. Kenapa? Ya karena manajer tadi kan anaknya pegawai. Jadi manajer itu punya semua variabel atau metode dari kelasnya pegawai ini tadi. Begitu prinsipnya untuk pewarisan.